Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anda Wahyuni Magister Seni selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kesehatan jasmani dan rekreasi serta teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas membuat buklet yang berjudul Ilmu Kesehatan Lingkungan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hoirunisa Zarani dengan NPM 202246405014 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kita akan mengetahui apa itu kesehatan lingkungan, syarat-syarat lingkungan sehat, cara pemeliharaan kesehatan lingkungan, tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan, ruang lingkup kesehatan lingkungan, dan masalah kesehatan lingkungan. Yang pertama, kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan secara umum merupakan suatu disiplin ilmu dan seni untuk memperoleh keseimbangan antara lingkungan dengan manusia. Pengertian kesehatan lingkungan menurut para ahli, pertama Selamat Riyadi mengatakan, ilmu kesehatan lingkungan ialah bagian integral dari ilmu kesehatan masyarakat yang khusus mempelajari dan menangani tentang hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, WHO mengatakan, kesehatan lingkungan ialah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta antara manusia dengan lingkungan agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia. 2. Syarat lingkungan sehat. Pertama, keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Kebersihan dimasak dengan suhu 100 derajat Celcius sehingga bakteri yang ada di dalam air tersebut mati. Kedua, keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan, contohnya oksigen, dan tidak tercemar oleh zat-zat yang dapat merusak tubuh, contohnya zat karbon dioksida. Yang ketiga, keadaan tanah. Tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Keempat, suara atau kebisingan. Keadaan di mana suatu lingkungan yang kondisinya tidak bising yang dapat mengganggu aktivitas alat pendengaran manusia. 3. Cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. Pertama, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan rumah. Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan rumah dan halaman. Karena kebersihan rumah dan halaman membuat kita terbiasa untuk membersihkan lingkungan lain. 2. Tidak mencemari air dengan membuang limbah di sungai. Membuang limbah dan sampah ke sungai merupakan suatu kegiatan yang dapat mencemari air di sungai, membuat sungai kotor, bau, dan tidak enak dipandang. 3. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan karena ketika kita memakai kendaraan bermotor akan banyak polusi dan debu. Keempat, mengolah tanah sebagaimana mestinya. Hal ini berarti kita harus memperlakukan dan memanfaatkan tanah secara bijaksana dengan tidak mencemarkan tanah dan bahan kimia. 5. Menanam tumbuhan pada lahan kosong. Hal ini memiliki berbagai manfaat seperti menghasilkan oksigen untuk bernafas. Tak cuma itu, pohon juga membantu menyerap gas polutan pabrik serta menyaring udara yang kotor. 4. Tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Pertama, mengurangi pemanasan global. Dengan menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya pada lahan kosong, maka kita juga ikut serta mengurangi pemanasan global, karbon, zat O2 atau oksigen yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan dan zat tidak langsung zat CO2 atau karbon yang menyebabkan atmosfer bumi berlubang ini terhisap oleh tumbuhan dan secara langsung zat O2 yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati oleh manusia tersebut untuk bernafas. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. Jika ingin lingkungan yang sehat, kita harus menjaga kebersihannya. Karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit dan sampah. Sampah yang dapat dibersihkan dengan cara-cara sebagai berikut. A. Membersihkan sampah organik. Sampah organik ialah sampah yang dapat dimakan oleh zat-zat organik di dalam tanah. Maka sampah ini dapat dibersihkan dengan mengubur dalam sampah organik tersebut. Contoh sampah daun tumbuhan, ranting tumbuhan, dan akar tumbuhan. B. Membersihkan sampah non-organik. Sampah non-organik ini ialah sampah yang tidak dapat dihancurkan dengan sendirinya. Maka sampah ini harus dibakar lalu menguburnya. 5. Ruang lingkup kesehatan lingkungan. Menurut WHO, ini adalah beberapa ruang lingkup kesehatan lingkungan, yaitu yang pertama, penyediaan air minum. Kedua, pengendalian faktor. Ketiga, higienis makanan termasuk higienis susu. 4. Pengendalian pencemaran udara. 5. Pengendalian radiasi. 6. Kesehatan kerja. 7. Pengendalian kebisingan. 8. Pencegahan kecelakaan.
9. Rekreasi umum dan pariwisata, 10. Perencanaan daerah dan perkotaan. Di Indonesia sendiri, lingkup kesehatan lingkungan ada dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu 1. Penyehatan air dan udara, 2. Pengamanan limbah padat, 3. Pengamanan limbah cair, 4. Pengamanan radiasi, 5. Pengamanan kebisingan, 6. Pengamanan vektor penyakit. 6. Masalah kesehatan lingkungan. Pertama, urbanisasi penduduk. Di Indonesia, perpindahan dari desa ke kota merupakan suatu proses perpindahan dalam jumlah besar. Pertanian semakin berkurang dan terbatasnya lapangan pekerjaan mengakibatkan penduduk desa datang ke kota untuk mencari pekerjaan. 2. Tempat pembuangan sampah. Hampir setiap tempat yang berada di Indonesia, sistem pembuangan sampah dilakukan secara damping tanpa ada pengelolaan yang lebih lanjut. Ketiga, penyediaan sarana air bersih. Berdasarkan survei, hanya sekitar 60% penduduk Indonesia mendapatkan air bersih di PDAM. 4. Pencemaran udara. Tingkat pencemaran yang ada di Indonesia sudah melebihi batas normal terutama di kota besar. 5. Bencana alam. Gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, atau banjir yang sering terjadi di Indonesia mengakibatkan penduduk mengungsi yang tentunya menambah banyak permasalahan kesehatan lingkungan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kita jangan membuang sampah sembarangan dan kita harus hidup sehat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.